Simak videonya. Baru-baru ini, sosok Habib Djafar tengah menjadi perhatian publik usai memberi pendapat soal hukum musik. Tak hanya itu, beredar pula komen di kolom komentar ya. Habib, tapi gue juga nggak ngerti kenapa nama lo ada Habibnya. Kenapa Habib itu apa? Mau gue kasih tau nggak? Apa ngomong? Oke, Habib itu adalah keturunan langsung dari cucu Nabi Muhammad. Oh, langsung. Tau dari mana? Nah, Udah jauh banget. Nah ini ya, ini cerdas. Nah, tahu dari mana? Kan jaraknya jauh banget, benar nih. Jadi ini sedikit cerdas lah ya. Kita jangan asal percaya aja. Tahu dari mana? Enggak, dia barusan kurang paham. Pas nanya tahu dari mana, jadi kurang ajar. Tapi apa buktinya gitu? Nah, itu. Ini pertanyaan lo sering ditanyain ke gua. Betul. Emang apa buktinya? Jadi kalau di Habib itu ada satu lembaga namanya Rabita Halawiyah. Oke. Itu yang tugasnya menulis dan mengecek nasab orang-orang yang bersambung ke Nabi Muhammad. Oh. Jadi Dan hasilnya, setelah tes DNA, darah Inggris 47%, Perancis 37%, Rusia 10%, dan Arab 10%. Jadi kesimpulannya Habib Djafar nanti kita panggil Bang Djafar saja. Kita salut kepada Habib Djafar Hussein yang dengan ikhlas dan Nah ini ya, kita salut dengan Oke, kita lanjut aja dulu lah, nanti kita bahas. rela melakukan tes DNA walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, hasilnya bahwa Habib Djafar tidak ada hubungan sama sekali dengan Rasulullah SAW dan tidak ada sama sekali keturunan Arabnya. Yang ada itu adalah gen 47% Inggris, 33% Prancis, 10% Rusia, dan ada yang tidak ditulis ini keturunan adat leluhurnya 10%. Nggak tahu nih leluhur yang dari mana. Bisa jadi ini leluhurnya yaitu dari Kaukasian yang dikenal dengan Askenazi. Tapi kita salut dengan Habib Djafar, dia berani tes DNA dan tidak lagi gelar Habib pada dirinya. Kini dipanggil Bang Djafar Hussein. Kita hormat kepada Bang Djafar dan terima kasih sudah mau tes DNA. Ditunggu untuk Habib-Habib yang lain, tes DNA-nya kapan seperti Bang Djafar tuh. Kita hormat kepada Bang Djafar dan terima kasih sudah mau tes DNA. Ditunggu untuk Habib-Habib yang lain, tes DNA-nya kapan seperti Bang Djafar tuh. Ada pohon nasab yang saya temukan dari zuriat Rasul. Ternyata itu dari zuriat Rasul. Jason Hadi ternyata ini yang kalau bisa saya gambarkan ini mungkin sekilas ya. Jason Hadi ini di sini urut-urutan ternyata urutan ke 47 ya kalau tidak keliru itu 40 ya, jadi ke 47 dari Rasulullah. Karena ini nasabnya adalah terus naik ke 46 dan seterusnya itu naik ke sini sampai ke Rasulullah itu ternyata. Nah, dengan Gus Dur itu pada saat saya membaca dokumen ini ternyata ini urutan yang ketemunya adalah Mbah Hasim ya, jadi Imam Asy'ari ya, Imam Asy'ari yang saya konfirmasikan itu ini yang dari bapaknya Mbah Hasim Asy'ari. Jadi ternyata ketemunya di situ. Jason Haji itu ketemunya dengan Gus Dur itu di situ. Mengapa Gus Dur kemudian menjadikan Mbah Sun Haji itu sebagai guru torikohnya, sehingga pada saat kisah-kisah tentang keunikan Gus Dur, orang di Kebumen itu dulu awal Gus Dur menjabat ketua umum PBNU itu masih penasaran mengapa Gus Dur ketika awal menjabat ketua umum PBNU masih masa Orde Baru itu, masih masa zamannya Soeharto itu, ke Kebumen ada acara NU konsolidasi, beliau hanya menyempatkan ingin ke tempatnya Mbah Sun Haji untuk sholat berjamaah dengan Mbah Sun Haji, tetapi pada saat itu rombongan ketua PCNU di Kebumen itu tidak tahu
apa yang dikehendaki Gus Dur. Pada akhirnya cerita lucunya ini, pada saat Mbah Sun Haji ditunggu-tunggu tidak kerso untuk ngimami Mbah Sun Haji itu tidak kerso untuk ngimami serombongan Gus Dur dan pengurus-pengurus NU yang mengikuti, terutama dari pengurus cabang NU di Kebumen. Akhirnya ketua PCNU itulah yang maju ke depan, dan akhirnya Gus Dur berjamaah makmum kepada ketua PCNU Kebumen. Itu baru terjadi di Kebumen. Cerita uniknya seperti itu. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya betapa keistimewaan Mbah Sun Haji itu di mata Gus Dur. Ternyata itu tadi ada silsilah, jadi ketemunya itu Mbah Sun Haji ketemunya itu Imam Asy'ari, dan saya konfirmasi apa Imam Asy'ari ini bapaknya Mbah Hasyim Asy'ari gitu kan. Iya betul, jadi Imam Asy'ari dalam silsilah ini itu yang termasuk buyutnya Mbah Sun Haji juga ya kan. Kalau sudah itu bapaknya Mbah Hasyim Asy'ari, ya berarti ini ketemunya di situ, petuknya di situ. Dan karena itu saya berkesimpulan ya Gus Dur memang Dzurriyyah Rasul. Dan Habib Rizik mengapa membenci setengah mati kepada Gus Dur, ya benang merahnya semakin terlihat sekarang. Dan inilah jawaban yang mulai membuka pikiran saya mengapa Mbah Sun Haji pada saat kami ingin menuliskan nasab-nasab silsilah dzurriyyahnya seperti itu, beliau itu tidak kerso dengan cukup satu kata, masalah nasab silsilah niku boten patoso penting, tidak terlalu penting. Karena yang penting itu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi karena kami bersama paman kami, salah seorang yang menjadi juga kiai dan seorang hafidz Quran, langsung dengan jawaban itu rencana menulis buku nasab silsilah para kiai-kiai di Kebumen yang kami yakini memang dari dzurriyyahnya nasabnya itu bisa sampai ke Rasulullah. Itu kami hanya ingin konfirmasi Mbah Sun Haji itu jalurnya itu apakah dari Wali Songo itu yang mana, apakah dari Sunan Derajat, Sunan Bonang, atau bahkan ternyata ini begitu saya ketemu ini masuk nasabnya itu masuk ke Sunan Gunung Jati. Ini yang kami terus merenung ulang, apa sih sebenarnya makna dari itu semua. Kenapa kok beliau Mbah Sun Haji itu menjawabnya itu kata satu clue yang saya yakin semuanya tahu apa itu makna inna akramakum indallahi atqakum. Dan karena itu kami mohon kepada Kiai Nur Ihya, tolong kami diberikan penjelasan ayat itu kan yang sangat penting kita makna itu lita'arofu. Karena kan satu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Jadi kan lita'arofu itu makna yang sementara kami maknai itu sebenarnya saling mengenal ya. Saling mengenal tapi tidak sekedar kenal, tapi saling asah, asih dan asuh. Untuk apa? Untuk mencapai in akramakum indallahi atqakum. Dan itu wasiat dari Mbah Sun Haji kepada kami bahwa nasab itu tidak terlalu penting, tidak ya memang tidak penting jika kita mengurut nasab itu tidak menuju kepada inna akramakum indallahi atqakum. Itu pemahaman kami Pak Kiai Nur Ihya, tolong diberi penjelasan lebih lengkap. Kami yakin panjenengan itu alim untuk hal-hal tentang nasab itu dan tafsir-tafsir Al-Quran yang selama ini memang kita sedang betul-betul merenung ulang bicara ihdinas siratal mustaqim seperti sudah panjenengan uraikan. Siratal mustaqim itu sebenarnya agama Allah yang di setiap
setiap saat kita bisa terpeleset seperti halnya Robitoh Alawiyah, yang saya semakin yakin bahwa saat ini Robitoh Alawiyah itu sebenarnya sedang terpeleset ya. Para habib-habib yang mengagung-agungkan nasab itu bagian dari orang-orang yang terpeleset. Maka ya kami meyakini pada saat kita sudah terpeleset seperti itu ya, minta petunjuk kepada Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim itu siapa? Ya, saya yakin para dzurriyyah Rasul yang mungkin silsilahnya banyak kita temukan di banyak tempat. Intinya ketika kita sampai kepada Rasulullah, justru kami yang merasa tiba-tiba ditemukan dokumen-dokumen semacam ini masih punya hubungan darah, ketika silsilah disambung-sambungkan itu sampai ke Rasulullah, justru yang kami pikir bukan untuk kami mengagung-agungkan nasab, tetapi justru kami ingin agar diberi kekuatan. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, untuk senantiasa berusaha menuju Shiratal Mustaqim. Itu untuk apa? Ya, sesuai misi besar Rasulullah, inna akramakum indallahi atqakum. Itu menuju ke sana, karena bongestuli utami makarimal akhlak itu tugas utama Rasulullah kan itu. Mohon Pak Kiai Nur Ihya, ini pemikiran-pemikiran yang tiba-tiba muncul, dan kami berharap panjenengan bisa meluruskan ini. Tolong kami diberikan penjelasan urean yang lebih luas tentang lita'arofu itu ya, karena su'uba wa quba ila lita'arofu itu menujunya adalah inna akramakum indallahi atqakum, karena ini adalah wasiat yang kami terima dari Mbah Sun Haji, dan itu seorang Habib asli. Kalau saya yakini Mbah Sun Haji itu Habib asli, dzurriyyah Rasul yang memang benar. Identitas DNA juga saya yakin bisa 90% tersambung ke sana, tetapi beliau tidak mau disebut Habib ataupun tidak mau dikatakan dzurriyyah Rasul, karena ternyata beliau sangat makrifat. Andai dia mengaku-ngaku itu, mendeklarasikan sebagai Habib, orang masyarakat sekitar mungkin akan beda pandangannya, dan itu yang ditakutkan. Saya yakin ditakutkan oleh Kiai Sun Haji, betapa dia wirainya dan patut untuk menjadi teladan. Nomor selajengipun para syekh para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yaitu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah. Para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA. Semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alwi, dan ini sifatnya ilmiah, tidak dengan gabukan, bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawa permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia. Dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah. Lamnya disukunkan. Awas beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah,
Yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Ali bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Ali bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah,